Halo, perkenalkan nama saya Sinta Aprilia Gitanati dengan NIM 2002612194. Saya merupakan dokter muda di RSUP Sanglah Denpasar pada stase anestesi. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang resusitasi jantung paru atau yang biasa kita kenal dengan RJP. Dari definisinya, RJP ini merupakan suatu tindakan pertolongan pertama yang dilakukan kepada seseorang dengan indikasi henti jantung, tidak ada nadi, dan tidak ada nafas. Untuk indikasi RJP sendiri, yang pertama adalah henti jantung, di mana kegagalan jantung itu berkontraksi efektif untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang ditandai dengan tidak adanya denyut nadi. Dan untuk henti nafas, yang bukan disebabkan gangguan pada jalan nafas dapat terjadi karena gangguan pada sirkulasi seperti asistol, bradikardia, atau fibrilasi ventrikel. Untuk gambaran klinisnya, di mana ini terjadi secara tiba-tiba itu kolaps, kemudian tidak terabanya denyut atau pulsasi arteri besar, dan hilangnya kesadaran dari pasien. Nah, di sini ada tujuan P3K atau first aid, di mana yang pertama itu adalah mempertahankan hidup atau mencegah kematian, kedua mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat kecelakaan, kemudian mencegah tindakan yang dapat membahayakan korban dan melindungi orang yang tidak sadar. Nah, ketika kita menemukan pasien dalam keadaan henti jantung, kita harus cepat-cepat melakukan RJP. Di mana di sini ada yang namanya waktu kritis atau golden time, di mana ketika kita lambat melakukan RJP itu akan mengakibatkan fatal bagi pasien. Untuk golden time itu yang pertama adalah clinical death, di mana mati secara klinis, tidak ada nafas dan tidak ada nadi. Yang kedua adalah brain damage, itu kerusakan otak yang terjadi setelah 4-6 menit. Lalu ada biological death, yang dimana mati secara biologis itu setelah 10 menit. Nah, pada korban yang mengalami henti nafas dan henti jantung itu harus di bawah 10 menit, dimana artinya dalam waktu kurang dari 10 menit tersebut, penderita yang mengalami henti nafas atau henti jantung dan henti jantung itu harus sudah mulai mendapatkan pertolongan. Jika tidak, maka harapan hidup dari penderita itu sangat kecil. Berikut adalah rantai kelangsungan hidup sesuai dengan AHA atau American Heart Association 2020, di mana pada IHCA atau In Hospitality Cardiac Arrest ini yang pertama kita harus mengenal awal yaitu pengenalan awal dan pencegahan, kemudian mengaktifasi respon darurat, melakukan RJP yang berkualitas tinggi, kemudian melakukan memasang AED atau defibrilasi, kemudian perawatan pasca henti jantung dan pemulihan. Kemudian itu ada OHCA atau Out Hospital Cardiac Arrest, di mana yang pertama kita melakukan aktivasi respon darurat, kemudian melakukan RJP kualitas tinggi, melakukan defibrilasi, lalu resusitasi lanjutan, perawatan pasca henti jantung, dan pemulihan. Berikut saya akan menjelaskan prinsip dasar dari tindakan RJP yang bisa kita lakukan ketika kita menemui seseorang mengalami henti jantung atau tidak sadar. Nah, yang pertama itu adalah danger. Lalu yang kedua adalah response. Yang ketiga adalah send for help. Lalu yang keempat ada circulation, yang kelima airway, dan yang keenam ada breathing atau yang bisa kita singkat dengan DRSCAB. Yang pertama saya akan membahas tentang danger terlebih dahulu, di mana danger ini berartian itu kita memeriksa
memeriksa tanda-tanda bahaya yang ada di sekitar pasien. Kita juga harus memeriksa apakah pasien ini berada di daerah yang berbahaya. Jika kita menemukan pasien penderita tergeletak di pinggir jalan atau di jalanan, kita dapat memindahkan pasien terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Kemudian kita akan lanjut ke respons, di mana respons ini kita dapat memberikan kesadaran, kita dapat memeriksakan kesadaran pasien dengan memanggil atau berteriak pada pasien seperti Pak, Bu, bangun. Atau kita dapat memanggil atau memerintahkan pasien seperti buka matanya Pak atau Ibu gitu. Dan kita juga dapat menepuk bahu pasien atau dapat diberikan stimulus rasa nyeri. Setelah kita memeriksa tanda-tanda bahaya atau memeriksa kesadaran pasien dan tidak ada pasien belum sadar atau tidak ada respon, kita bisa kita lanjutkan ke send for help, di mana meminta pertolongan atau bisa memanggil ambulan. Yang pertama, kita harus tetap bersama korban, gunakan handphone untuk panggilan bantuan, lalu aktifkan speaker untuk berkomunikasi dan mendengarkan instruksi dari tenaga medis atau tenaga kesehatan. Lalu, jika sendirian tanpa adanya alat komunikasi, kita dapat berteriak kepada orang sekitar untuk meminta tolong atau menelpon ambulans. Dan jika ada AED di tempat tersebut, kita bisa menyuruhnya untuk mengambilnya. Kemudian ketika kita sudah memeriksakan tanda-tanda bahaya, kita sudah mengecek respon pasien dan kita sudah meminta pertolongan kepada tenaga medis, kita bisa mengecek yaitu namanya circulation, di mana kita harus meraba atau menentukan denyut nadi karotis dengan kedua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, di mana pemeriksaan denyut nadi ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Jika ada denyut nadi, maka dilanjutkan dengan memberikan bantuan nafas. Namun jika tidak ditemukan denyut nadi, maka dilanjutkan dengan melakukan kompresi dada. Untuk melakukan kompresi dada, kita yang pertama yang harus kita perhatikan adalah posisi dari pasien, di mana kita harus mengatur posisi pasien terlebih dahulu. Yang pertama, pasien ini harus terlentang di atas permukaan yang keras dan datar. Lalu, jika pasien menggunakan pakaian, kita bisa membuka pakaian tersebut. Kemudian posisi penolong ini berada di samping pasien dan berlutut di samping pasien. Lalu meletakkan tumit telapak tangan pada pertengahan dada atau seperdua bawah bagian sternum. Lalu ketika kita sudah memposisikan tumit telapak tangan di seperdua bawah sternum, kita posisikan lagi telapak tangan yang satunya di atas telapak tangan yang pertama. Kemudian pastikan siku itu lurus dan bahu berada tepat di atas tangan, dan tidak boleh menekuk siku ketika kita melakukan kompresi dada ini, di mana dilihat pada gambar kita harus tegap, tidak boleh tertekuk ketika kita melakukan kompresi dada. Lalu untuk kakinya kita dapat berlutut di samping pasien. Kita juga harus dengan kekuatan berat badan kita untuk mempush atau mendorong tangan kita di atas dada pasien. Nah, untuk melakukan kompresi jantung pada dewasa, anak dan bayi itu berbeda. Dimana ketika pada dewasa atau dewasa itu yang lebih dari 8 tahun, kita dapat menggunakan 2 tangan. Dan untuk anak-anak itu 1 sampai 8 tahun kita dapat menggunakan 1 tangan, dan pada bayi atau kurang dari 1 tahun kita cukup menggunakan 2 jari saja. Nah, sekarang kita akan melakukan kompresi.
setelah kita sudah memposisikan pasien dengan benar dan posisi kita juga sudah benar dan kita siap untuk melakukan kompresi, kita dapat melakukannya. Yaitu yang pertama adalah dengan kecepatan kompresi 100 sampai 120 kali per menit, tidak lebih tidak kurang. Dengan kedalaman kompresi 5 sampai 6 cm. Lalu melakukan dengan full recoil dan meminimalkan interupsi atau jeda pada saat melakukan kompresi dada. Jika penolong merasa kelelahan, itu kita harus memanggil orang atau bisa dengan 2 orang yang sudah terlatih melakukan kompresi agar bisa melakukan kompresi secara bergantian. Ketika sudah melakukan kompresi, sudah selesai pada tahapan circulation, kita lanjut ke tahapan airway, di mana pada tahapan airway ini itu adalah membuka jalan nafas yang dapat dilakukan dengan cara head tilt, chin lift, open mouth, atau pada pasien yang dicurigai dengan trauma servikal, kita dapat menggunakan teknik jaw thrust. Bisa dilihat pada gambar untuk cara melakukan cara membuka jalan nafas. Nah, pada airway ini ada obstruksi jalan nafas yang dapat terjadi secara parsial atau total. Untuk obstruksi parsial ini itu pada pasien sadar atau tidak, masih bisa bicara atau ada suara nafas, atau adanya suara tambahan seperti wheezing dan adanya cyanosis atau tidak. Kemudian untuk obstruksi total ini sadar atau tidak, kemudian tidak dapat berbicara dan cyanosis terjadi secara cepat. Ketika sudah melakukan airway, kita dapat melakukan breathing, di mana melakukan look, listen, dan feel untuk menilai apakah pernapasan cukup. Penilaian yang dilakukan ini adalah laju nafas, inspeksi pergerakan dinding dada, dan cyanosis. Untuk breathing, kita dapat memberikan nafas 2 kali dengan volume tidal dengan teknik mouth to mouth rescue breathing, mulut ke mulut, lalu mouth to barrier device breathing seperti pada gambar, lalu kemudian mouth to nose atau stoma rescue ventilation, dan yang terakhir dapat melakukan ventilation with back mask device. Kita dapat memberikan nafas ini tidak lebih dari 10 detik. Kemudian kita juga dapat menggunakan bantuan alat yaitu automated external fibrillatory atau AED, di mana alat ini untuk menganalisa irama jantung secara otomatis dan kemudian memberikan denyut listrik untuk mengembalikan irama jantung. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan dari AED, di mana yang pertama itu kita harus menyalakan AED yang terlebih dahulu, kemudian melepaskan pakaian dan benda lain yang menempel pada tubuh pasien seperti perhiasan. Lalu mengikuti cara penggunaan sesuai penunjuk yang melalui suara. Selanjutnya itu sambungkan kabel serta pad pada perangkat elektronik dari AED. Kemudian tempelkan pad yang dilengkapi stiker pada dada pasien dan pastikan pad ini menempel kuat dengan kulit. Kemudian untuk mencegah kesalahan analisis dari AED, ini pastikan tidak ada yang menyentuh tubuh pasien selama AED. Lalu kemudian menganalisa jika alat AED ini menyebutkan bahwa pasien perlu diberikan kejutan listrik. Pastikan kembali tidak ada yang menyentuh tubuh pasien, lalu kita dapat menekan tombol shock di AED untuk memberikan kejutan listrik. Setelah itu, AED ini akan memberikan instruksi untuk memeriksa pernafasan dan denyut nadi pasien. Jika belum, AED ini akan meminta untuk melakukan RJP atau CPR sekitar 2 menit. Setelah itu, AED akan melakukan analisis ulang untuk mengetahui apakah pasien masih membutuhkan kejutan listrik atau tidak, dan lakukan secara berkala sesuai arahan AED hingga bantuan medis tiba.
Jika pasien sudah sadar atau ada tanda-tanda kehidupan atau juga adanya nafas, kita dapat melakukan recovery position, di mana kita dapat yang pertama ini adalah lipat lengan korban, lipat lengan kanan, kemudian luruskan lengan kiri dengan telapak tangan menghadap ke atas dan di bawah paha kanan. Kemudian lengan kanan ini harus dilipat atau disilangkan di depan dada dan ditempelkan punggung tangan pada pipi kiri korban. Dengan menggunakan tangan kita sebagai penolong, itu kita dapat menekuk lutut kanan korban dengan sudut sekitaran 90 derajat. Lalu kita menggulingkan pasien ke arah penolong dan dapat menempelkan tangan pada tempelkan tangan pada tangan korban yang ada di pipi. Kemudian gunakan tangan yang lain untuk memegang pinggul korban dan gulingkan korban menuju si penolong sampai di berbaring miring. Gunakan untuk menyangga tubuh korban saat pada menggulingkan agar tidak terjadinya terguling-guling. Untuk posisi akhir recovery ini, pastikan kepala korban ini dialasi dengan punggung tangan. Kemudian periksa posisi tangan korban yang lainnya menggeletak bebas dengan telapak menghadap ke atas. Tungkai kanan ini tetap dipertahankan dalam posisi tersebut 90 derajat pada sendi lutut. Bisa dilihat pada gambar untuk lebih detailnya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AHA Guidelines 2020. Di mana ketika kita sudah melakukan RJP dengan kompresi 30/2 selama 2 menit dengan 5 siklus, kita dapat melakukan RJP yang pertama itu kita segera memasang monitor atau AED. Setelah 2 menit kita dapat mengevaluasi apakah pasien ini bernafas atau tidak. Dan jika belum bernafas, kita harus mengamati apakah ritmenya shockable atau tidak. Dan jika iya, yaitu VT atau VV-nya, maka lakukan shock. Dan jika pasien belum ada tanda-tanda ROSC, maka harus melanjutkan kembali RJP selama 2 menit. Kemudian selama melanjutkan RJP selama 2 menit itu, kita sembari memasang akses intravena. Jika sudah melakukan RJP 2 menit, kita dapat mengevaluasi kembali ritme dari pasien apakah shockable atau tidak. Bila ritmenya shockable, maka dilakukan shock kembali, dan jika belum kembali lagi, kita dapat melakukan RJP yang berkualitas kembali selama 20 menit. Sembari memasukkan obat epinefrin tiap 3-5 menit secara intravena. Dan kita dapat mempertimbangkan saluran napas lanjutan atau kapnografi. Setelah itu kita mengevaluasi kembali apakah ritme pasien ini shockable atau tidak. Dan jika shockable, kita melakukan shock kembali, dan bila pasien belum ROSC, maka kita melakukan RJP berkualitas selama 2 menit kembali sembari memasukkan amiodaron atau lidocaine dan menangani penyebab dari henti jantung dan mengatasinya. Lalu bila pasien muncul ROSC yang ditandai dengan terabanya nadi dan nafas, maka kita dapat segera mengirim pasien ke post cardiac arrest care untuk mendapatkan pemulihan dan monitoring lebih lanjut. Nah, pada situasi ini kita harus mengetahui kapan sih kita dapat menghentikan RJP. Yang pertama, ketika adanya tanda-tanda kehidupan, lalu petugas atau penolong yang mengalami kelelahan, kemudian pasien tidak menunjukkan respons setelah dilakukan RJP lanjutan minimal 20 menit, dan pasien dinyatakan meninggal. Untuk komplikasi dari RJP ini, yang pertama adalah patah tulang, lalu pneumotoraks, hemotoraks, luka dan memar pada paru-paru, kemudian luka pada hati atau limfa, dan distensi abdomen.
Sekian pembahasan saya tentang resusitasi jantung paru. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.